Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia. Dari waktu ke waktu, berbagai kasus korupsi dengan nilai fantastis mencuat ke permukaan. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. TV Promedia akan memberikan beberapa kasus korupsi terbesar yang pernah mengguncang negeri ini. 1. Kasus BLBI. Kasus BLBI terjadi setelah krisis ekonomi 1998. Pemerintah saat itu memberikan bantuan sebesar 145 triliun kepada bank-bank yang terkena dampak krisis. Sayangnya, sebagian besar dana tersebut disalahgunakan oleh para pemilik bank. Kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar di Indonesia karena jumlah uang yang terlibat sangat besar. Beberapa tersangka, termasuk Jamsul Nur Salim dan Idjih Nur Salim, diduga terlibat dalam penyelewengan dana ini. Hingga kini, kasus ini masih menyisakan banyak pertanyaan terkait pengembalian dana yang telah dikorupsi. 2. Kasus Century. Kasus ini berkaitan dengan bailout Bank Century yang mencapai 6,7 triliun. Dana ini seharusnya digunakan untuk menyelamatkan bank yang hampir bangkrut, tetapi justru diduga mengalir ke pihak-pihak tertentu. Skandal ini menjadi perhatian besar karena melibatkan berbagai pejabat tinggi negara. Investigasi dan persidangan yang panjang menunjukkan adanya banyak kejanggalan dalam penyaluran dana ini, yang semakin menegaskan betapa kompleksnya korupsi di tingkat elit pemerintahan. 3. Kasus EKTP. Proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik yang seharusnya mempermudah administrasi kependudukan justru menjadi ladang korupsi. Dari total anggaran 5,9 triliun, sekitar 2,3 triliun dikorupsi oleh sejumlah pejabat dan pengusaha. Kasus ini menyeret banyak nama besar, termasuk mantan Ketua DPR RI, Setia Novanto, yang akhirnya divonis bersalah. Skandal ini juga mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat kementerian dan swasta yang berkonspirasi untuk mendapatkan keuntungan besar dari proyek ini. 4. Kasus Asabri dan Jiwasraya. Kasus ini melibatkan dua perusahaan asuransi besar milik negara, Asabri dan Jiwasraya, dengan total kerugian negara mencapai lebih dari 39 triliun. Modus yang digunakan adalah investasi bodong yang merugikan para nasabah dan pensiunan anggota TNI Polri. Beberapa tersangka, termasuk pengusaha Beni Djokro-Saputro dan Heru Hidayat, dijatuhi hukuman berat akibat perbuatan mereka. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dalam industri keuangan negara dan menyoroti betapa besarnya dampak korupsi terhadap sektor keuangan serta masyarakat yang menjadi korban. 5. Kasus suap Pertamina. Kasus ini melibatkan beberapa pejabat Pertamina yang menerima suap dalam proyek-proyek migas. Salah satu kasus terbesar adalah yang melibatkan mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, yang tersandung kasus pengadaan gas alam cair yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Selain itu, beberapa pejabat lainnya juga diketahui menerima gratifikasi dalam proyek-proyek energi yang merugikan negara. Kasus ini menegaskan betapa rentannya sektor strategis seperti energi terhadap praktik korupsi yang merusak efisiensi dan transparansi. 6. Kasus Hambalang. Kasus ini terkait dengan proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Hambalang, Jawa Barat. Anggaran proyek yang awalnya diperkirakan sebesar 135 miliar membengkak hingga 2,5 triliun. Namun pembangunannya mangkrak akibat korupsi. Banyak pejabat yang terlibat dalam kasus ini, termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malarangeng. Kasus ini menjadi contoh bagaimana proyek pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat justru dijadikan lahan untuk mencari keuntungan pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Korupsi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Meski banyak pelaku yang telah ditangkap dan dihukum, upaya pemberantasan korupsi harus terus diperkuat. Peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan sangat penting agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Selain itu, reformasi di berbagai sektor, termasuk perbankan, asuransi, dan infrastruktur, harus dilakukan untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya korupsi. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus semakin tegas dalam menindak para pelaku korupsi tanpa pandang bulu.
Jika sistem pengawasan diperketat dan kesadaran masyarakat semakin tinggi, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari jeratan korupsi. Mari bersama-sama membangun negeri yang bersih, transparan, dan berintegritas.